Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita melanjutkan materi yang seperti biasa. Ini sudah memasuki bab baru, yaitu tentang pembelahan sel. Bahwa pada materi pembelahan sel ini tujuan kita yaitu satu, nanti akan mempelajari pembelahan sel secara langsung. Yang kedua, pembelahan itu yaitu mitosis, kemudian meiosis, spermatogenesis, dan hubungan sel dengan pewarisan sifat. Selanjutnya, bahwa pembelahan sel itu ada dua macam, yaitu pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Kalau secara langsung, yaitu sel menjadi dua sel dari satu dengan dua sel yang sama identik, disebut juga pembelahan biner. Ini terjadi pada bakteri dan ini sudah dipelajari waktu kelas 10 kemarin. Hari ini kita langsung ke pembelahan sel secara tak langsung. Bahwa pembelahan sel secara tak langsung yaitu pembelahan yang melalui tahapan-tahapan, sebagaimana dinamakan pembelahan tak langsung, karena harus ada tahapan-tahapan. Pembelahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Ya, hampir sama. Yang pertama mitosis dan yang kedua meiosis. Yang pertama dulu yaitu mitosis. Mitosis ini terjadi pada semua sel tubuh kecuali jaringan penghasil gamet. Ya, seperti di tangan. Ya, kenapa tangan kita itu dari yang kecil bisa menjadi besar? Karena pada sel-sel yang ada di tangan kita itu mengalami pembelahan mitosis. Berarti menjadi lebih banyak. Kemudian sel induk membelah diri menjadi dua sel anak. Berarti kalau mitosis dari satu sel induk itu nanti menjadi dua yang mewarisi semua sifat induknya. Adapun tahapnya ada 5. Profase, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Sebenarnya yang terpenting hanya 4 ini. Karena interfase ini adalah di antara yang satu kembali ke yang berikutnya. Jadi dari profase sampai telofase menuju ke profase lagi ini lewat interfase. Tapi yang terpenting adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikutnya yang dimaksud profase. Profase itu tanda-tandanya apa? Yaitu yang pertama, benang-benang kromatin menebal menjadi kromosom. Selanjutnya kromosom menggandakan diri membentuk kromatid. Jadi benang kromatin menjadi kromosom menjadi kromatid. Ini hampir sama. Kromatid saling berhubungan dengan pusat sentromer. Selanjutnya membran inti, ya ini pembungkus inti, membran itu melebur atau hilang sehingga sel tidak memiliki membran inti sel. Ya, jadi membran inti menghilang. Pada sel hewan terdapat sentriol. Kalau ini sudah kita bahas pas sel kemarin. Ini nanti sentriol itu akan membelah menjadi dua menuju ke kutub yang berlawanan. Berikutnya tahap yang kedua metafase. Ya, tanda-tandanya serat gelendong tampak semakin jelas. Kromatid, ya tadi kromatin menjadi kromosom menjadi kromatid terletak di bagian ekuator menuju ke tengah. Ya, kromosom berbaris di plat metafase bidang khayal yang bergerak sama antara kedua kutub. Berikutnya anafase. Ya, cirinya adanya satu kromatid ya yang sedang bergerak menuju ke kutub masing-masing. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub adalah sama.
Jadi jika sel induk memiliki 2 N ya, atau diploid kromosom, maka setiap sel anak akan memperoleh 2 N kromosom. Yang berikutnya, fase akhir, cirinya benang kromosom sudah berada di daerah kutub masing-masing. Benang kromosom berubah menjadi benang kromatin. Membran nukleus mulai terbentuk lagi. Dan nukleolus anak itu mulai muncul kembali. Pada bidang ekuator terbentuk penebalan plasma dan mengalami sitokinesis. Ya, terbentuklah 2 sel anak yang identik. Nah, tahap interfase atau tahap istirahat. Ya, pada tahap ini sebenarnya sel tidak istirahat. Ya, tapi ada 3 kegiatan. Yang pertama, pertumbuhan primer, jadi sel itu dari kecil menjadi lebih besar. Kemudian sintesis, yaitu penggandaan materi genetik DNA. Dan yang ketiga, G2, pertumbuhan sekunder, yaitu menjadi lebih besar lagi dan akhirnya membelah. Nah, itu ini. Ya, itu nanti ada di gambaran seperti ini. Ya, ini interfase. Ya, interfase masuk ke profase. Ya, profase ini ya tadi sentriol sentriol membelah menjadi 2. Ya, ini membran inti mulai menghilang. Nah, ini kromosom ya, kromatin itu benang, ini kromosom menebal menjadi kromatin. Ya, ini menebalkan tadinya ini. Selanjutnya, ya ini profase ini ya, metafase. Ya, metafase ini terbentuk benang gelendong ini. Ya, ini ya, ini. Ya, ini garis ini adalah benang gelendong. Ya, ini kemudian kromatid ini tadi berada di bidang ekuator di tengah. Inti metafase itu ini ada di tengah kromatid. Selanjutnya anafase. Ya, ini kromatid ini pada memisahkan diri. Ya, ini menuju ke kutub yang berlawanan. Ya, ini bisa ke sini, yang ini ke sini. Menuju ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya ya, masing-masing ini ya, ini akan membentuk 2, ini telofase. Ya, ini kemudian akan terbentuk lagi membran inti sel. Nah, ini sudah membelah. Akhirnya dari 1 ini akan membentuk menjadi 2. Nah, ini ya, ini kan mulai membentuk. Nah, ini. Akhirnya ini sitokinesis sudah membelah. Ya, menjadi 2. Nah, ini akhirnya kembali lagi ke sini. Ya, ini tahap mitosis. Ya. Berikutnya meiosis. Ya, ini berlangsung pada organel sel reproduksi. Berarti pada sel gamet. Kalau pada manusia ya, untuk yang perempuan itu pada ovum. Kalau yang laki-laki pada sperma. Pembentukan sperma dan pembentukan ovum. Nah, ini meiosis. Nah, meiosis itu berlangsung pada organ reproduksi tadi ya, sudah. Tahapnya ada 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, ini tahapnya. Kalau meiosis 1 ya, meiosis ya, ini tadi ya, meiosis tahapnya. Meiosis 1 pertama profase 1. Tahapnya leptonema, sigonema, pakinema, diplomena. Nah, ini ya, lepton atau leptoten, sigoten, pakiten, diploten. Ya, sebenarnya ada tambah 1 lagi yaitu diakinesis. Leptonema, kromosom mengalami kondensasi membentuk benang-benang. Sigonema, kromatin mulai saling membentuk atau berpasangan. Pakinema terbentuk benang-benang pendek ya, atau disebut kromatid. Diplonema, kromatid yang bivalen, saling memisah. Ini ya, yang paling lama itu
tahap itu meiosis 1 yaitu di profase karena ada ini tahap-tahap ini. Selanjutnya habis profase 1 masuk ke metafase 1. Tahapnya ini. Kromosom holotetrad berada di bidang ekuator. Sentromer menuju ke kutub dan melakukan serat-serat dinding. Anafase 1 tahapnya kromosom homolog bergerak menuju ke kutub masing-masing. Nah ini. Terus telofase 1 tahapnya seperti ini. Ya, terjadi proses sitokinesis ya, pembelahan sitoplasma. Terbentuk 2 sel anak yang haploid. Nah ini ya. Jadi di akhir telofase 1 itu sudah terbentuk 2 sel anak. Kalau mitosis tadi kan 1 langsung akhir jadi 2, tapi kalau ini enggak, baru mitosis 1 dari 1 sudah jadi 2. Lanjut lagi ke mitosis 2. Ya ini ya, profasenya tidak ada tahap tadi, tidak ada leptoten, zigoten, patiten, diploten, tapi langsung kromatid menebal memendek, terjadi penggandaan kromosom dan selanjutnya. Kemudian nah ini metafase 2, kromosom mengumpul di daerah ekuator. Pokoknya kalau ada metafase itu kromosom di tengah di bidang ekuator. Nah, anafase sentromer berpisah kromosom menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, kemudian terakhir telofase. Ya, tahapnya terbentuk membran ini tiap mengandung 2N, proses akhir. Nah itu pada tahap itu juga akan membelah lagi menjadi 2, maka terbentuk 4 sel anak. Jadi kalau meiosis 1 induk menjadi 4 sel anak. Kalau mitosis 1 menjadi 2. Gambarnya ini. Ya, ini nanti ya kalian tulis semua. Nah ini. Nah, ini selanjutnya ya kalian bedakan antara mitosis dan meiosis karena kalian sudah mengenal perbedaannya apa mitosis dan meiosis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.